Halo sahabat Borneo, selamat bertemu lagi di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini, kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Anak Jin Kalimantan. Nama tokoh di dalam cerita ini sudah disamarkan. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo lainnya. Pada suatu malam di pedalaman Kalimantan, terdapat sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh hutan belantara. Di rumah sederhana di pinggir kampung itu tinggal seorang anak bernama Rama yang berusia 5 tahun. Rama adalah seorang anak yang ceria dan polos, namun belakangan ini perilakunya mulai berubah, membuat orang tuanya khawatir. Mereka melihat bahwa Rama sering berbicara sendirian dan terlihat asyik bermain dengan teman-teman yang tak kasat mata. Kejadian aneh mulai terjadi di rumah Rama. Barang-barang sering berpindah tempat dengan sendirinya. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan bayangan-bayangan gelap sering terlihat di sudut-sudut ruangan. Orang tua Rama mulai curiga bahwa anak mereka telah mendapat gangguan dari makhluk halus, mungkin jin. Suatu malam, Rama terlihat berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat oleh orang tuanya. Mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada beberapa orang pintar di kampung itu yang dikenal memiliki ilmu supranatural. Mereka mengundang seorang dukun tua yang dihormati di kampung tersebut untuk datang ke rumah mereka dan melihat kondisi Rama. Saat dukun tua tersebut tiba di rumah Rama, dia langsung merasakan kehadiran sesuatu yang ganjil di sekitar anak itu. Dengan penuh keseriusan, dukun tua mulai melakukan ritual khusus untuk melihat apa yang sebenarnya mengganggu Rama. Setelah beberapa saat, dukun tua itu berkata bahwa Rama sedang disukai dan sering diajak bermain oleh kaum jin yang jahat. Orang tua Rama terkejut mendengar hal itu dan mereka sadar bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menyelamatkan anak mereka. Dukun tua tersebut memberikan saran agar mereka mencari bantuan dari seorang paranormal yang lebih ahli dalam hal-hal gaib, yang tinggal di pedalaman Kalimantan yang lebih dalam. Tanpa ragu, orang tua Rama segera melakukan perjalanan ke pedalaman yang lebih terpencil dan misterius. Mereka melalui jalan setapak yang dipenuhi dengan pepohonan rimbun dan suara-suara tak terduga. Akhirnya, setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah perkampungan kecil di tengah hutan yang dipimpin oleh seorang paranormal yang dikenal luas sebagai pemimpin spiritual di daerah tersebut. Paranormal tersebut, seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan aura magis di sekelilingnya, menerima kedatangan orang tua Rama dengan sungguh-sungguh. Dia mengajukan pertanyaan mendalam tentang keadaan Rama dan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar cerita mereka, paranormal tersebut setuju untuk membantu menyembuhkan Rama dari gangguan jin yang mengikuti. Dengan bantuan ilmu gaibnya,
paranormal mulai mengadakan ritual yang sangat serius dan rumit untuk mengusir jin-jin jahat yang mengganggu Rama. Berbagai wewangian mistis dibakar, mantra-mantra kuno diucapkan dengan hikmat, dan suasana di sekitar rumah Rama menjadi semakin tegang dan mencekam. Manusia-manusia Benli yang tersimpan di hutan mulai bergejolak. Suara-suara aneh merasuk ke telinga siapapun yang mendengarkannya, dan angin malam berhembus dengan ganasnya. Rama sendiri merasa takut dan bingung dengan semua yang terjadi di sekitarnya. Tiba-tiba, sekelompok jin yang wujudnya tak terlihat mulai muncul dari segala penjuru, bergelombang dan bersuarakan ancaman. Mereka meronta, berusaha menggagalkan upaya paranormal untuk membersihkan rumah dan jiwa Rama dari kehadiran mereka. Pertarungan antara yang gaib dan yang nyata mulai terjadi di ruang antar dimensi. Cahaya dan kegelapan bertempur tanpa henti. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, paranormal terus melanjutkan ritualnya tanpa henti. Mantra-mantra gaib yang ia ucapkan semakin keras dan tajam, memecah hening malam dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Jin-jin jahat mulai merasa terperangkap dan terbakar saat cahaya keramat menyentuh mereka. Akhirnya, setelah upaya yang keras dan berjuang sepanjang malam, akhirnya keheningan turun di rumah Rama. Semua jin-jin jahat yang mengganggu hilang tak bersisa, dan kehadiran gaib yang mencekam pun sirna. Rama tertidur dengan tenang di pelukan ibunya, dan wajahnya kembali berseri-seri seperti dulu. Orang tua Rama bersyukur kepada paranormal yang telah menyelamatkan anak mereka dari ancaman jin. Mereka pun menyaksikan matahari terbit di ufuk timur, membawa cahaya baru dan harapan bagi keluarga kecil mereka. Dalam diam, hutan Kalimantan menyimpan rahasia dan keajaiban yang tak terkira, tempat di mana dunia nyata dan gaib saling bersinggungan, di mana cerita-cerita horor menjadi nyata di bawah cahaya rembulan. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat, dan mungkin kalian juga ingin berbagi kisah menegangkan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, ding sanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan kisah-kisah horor, kisah nyata ataupun misteri yang ada di Kalimantan, hanya di channel Bisikan Borneo ini. Bagi sahabat Borneo yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dari kejadian nyata, silahkan bercerita di grup Instagram, Facebook, dan TikTok Bisikan Borneo. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan, sihat selalu.